Shalom Bapak Ibu, Bapak Ibu. Shalom anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Walaupun ada beberapa Bapak Ibu yang tergabung dengan kita, tapi saya yakin bahwa jiwa muda tentunya yang mendorong kita untuk bersama-sama ada di sore hari ini menikmati hadirat Tuhan, amin. Menikmati sukacita yang besar daripada Tuhan. Sebab kita layak menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita di sore hari ini. Tentunya kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Tuhan yang cintakan Engkau, kami yang rindu akan setiap hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kau menjamah setiap hati kami. Engkaulah kebenaran yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, orang-orang yang kami cintai bisa tergoncang, bahkan lingkungan sekitar kami bisa tergoncang. Tapi kami percaya kasih-Mu, kebenaran-Mu tidak pernah tergoncang.
Kami berdiri atas kebenaran-Mu Tuhan. Oh, kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak dipermuliakan Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau katakan ya Tuhan, kalau ku hidup tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kepada-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada-Mu, oh, Yesus. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku selama ku hidup, selama ku hidup, selama ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau. Ku
kerinduan kami Tuhan. Kami mau memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, katakan pujian ini. Kalau ku hidup, kalau ku hidup baru, anakku tetap. Dengan iman katakan pujian ini kepada Tuhan. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Oh, kalau kami hidup bisa, oh, lebih lagi katakan begitu. Ku mau hidup bagimu, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku, oh, dari. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, oh, mataku tetap. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau selama ku hidup. Yesus, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya keselamatan yang sempurna Engkau kerjakan bagi kami, Yesus. Kami bawa hati kami bawa setiap pujian kami. Biarlah setiap kami yang ada sore hari ini Tuhan, kami menemukan sesuatu di hadapan Engkau. Sebab hanya Yesus, hanya Engkau-lah Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Engkau bekerja dengan cara-Mu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap janji-Mu, kami percaya setiap kebenaran-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadi pembela atas hidup kami. Haleluya.
Haleluya. Dengan iman kami mau katakan bagimu Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Yes, yes lah. Engkau dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup. Kami mau hidup bagimu Tuhan, tetap bersamamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini membakar umat-umat Tuhan yang rindu bersorak-sorak bagi Tuhan. Yes, haleluya. Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, sama-sama katakan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat berlawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, yeah. Dan kami mau katakan, sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat berlawan? Kita lebih dari pemenang, lebih, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bawakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang katakan haleluya. Masih mau bersorak bagi Tuhan, amin. Mau bersorak bagi Tuhan, amin. Yes. Kami percaya satu penuaian terbesar akan terjadi bagi gereja Tuhan di tempat ini. Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Yesus. Yeah. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami memuji Engkau Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan.
yang telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Saya percaya bahwa keselamatan Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Keselamatan Tuhan melawat umat-umat Tuhan yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu sore malam hari ini. Tidak sia-sia kami ada di tempat ini Tuhan. Kami dapat mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami tahu pekerjaanmu masih terjadi hari-hari ini. Kami tahu mujizatmu masih terjadi hari-hari ini. Dan kami layak mengalami itu. Kami layak mengalami mujizat. Kami layak mengalami pertolongan-Mu. Kami layak mengalami hadirat-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Jian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari awal katakan pujian ini kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Thank you Lord Jesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu.
miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu kepadaku. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan, yes, miliki. Yesus, Yesus, Engkau, oh karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak terdiri, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri katakan pujian ini. Terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Terima kasih karunia Allah yang sempurna yang Dia kerjakan dalam hidup. Menjadi berharga, Engkau yang menjadi bernilai. Semua karena pengorbanan Kristus, semua karena kasih Kristus. Yesus, oh karya terbesar, oh Engkaulah Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai hadiratnya di atas segala raja. Tuhan yang kami sembah sore hari ini, hadirat-Mu di tempat ini, segenap glory ada di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyata atas hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami katakan terima kasih Tuhan.
Anugerah-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh luangkan waktu untuk sama-sama beribadah. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, di luar udah mulai hujan ya, di luar. Tambah lagi di sini dingin. Kalau dingin AC 1 matiin aja nanti. Ntar soalnya saya pakai jas jadi nggak terlalu dingin. Saudara yang dikasih Tuhan atau anak-anak muda, bahkan juga orang-orang tua yang berjiwa muda, ya tepatnya begitu ya. Sudah mau 2 tahun ini kita mengalami situasi yang ya gimana ya, kurang enak, dan situasi yang banyak hal yang seperti dipaksakan. Oh ya, sorry sebelumnya, anak-anak sekolah minggu masuk ke ruang sebelah ya. Sudah ada guru sekolah minggu. Sudah 2 tahun saya buka pelayanan di sini. Ini ibadah sekolah minggu pertama ya. Karena anak-anak saya juga susah saya mau ajarin ya. Jadi biar orang lain aja ngajarinnya. Kadang-kadang anak itu menganggap enteng orang tua ya. Itu masih umur 6 tahun sudah mau diajarin, dia ngajarin saya. Aduh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan ya. Sore hari ini saya akan berbicara tentang konsep yang benar. Berarti kalau ada konsep yang benar, ada konsep yang kurang benar, kira-kira begitu ya. New Creation Community itu kurang lebih 6-7 bulan yang lalu mulai. Ini bukan sebuah gereja, ini sebuah komunitas. Jadi saya juga membuka diri, mau pendeta siapa aja yang mau berbicara. Tetapi satu kerinduan saya sebelum berbicara, coba pahami dulu tentang New Creation Community. Artinya komunitas ciptaan baru. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari kecil kita sudah setiap hari Minggu kita ke gereja. Ya kita sudah sering dengar katakan Tuhan itu baik, amin, amin. Rencana Tuhan indah, indah, amin, amin. Saya bilang nggak usah dibilang Tuhan itu baik. Memang dari dulu dia sudah baik. Kitanya yang sering kurang ajar, betul nggak? Rencana Tuhan dari dunia sebelum jadikan itu sudah indah buat Luki, buat kita semua di sini. Tapi rencana kita yang suka ngaco. Itu persoalannya. Sehingga ketika saya melihat dari sudut pandang ciptaan baru, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Siapa yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi pagi Pastor Marcel sudah berkhotbah tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Kita di sini yang sudah punya anak, saudara-saudara. Mungkin di rumah sering kita marahin anak kita. Di rumah mungkin ya kadang-kadang kita pukul. Tapi kalau kita melihat anak kita disakiti oleh orang lain, saya sebagai pendeta nggak terima kalau anak saya disakiti oleh orang lain. Betul bapak-bapak? Firman Tuhan katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, begitu juga Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sudah sayang pada kita, tapi kita yang sering tidak sayang sama Tuhan kita. Persoalannya di situ, saudara-saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini saya akan bicara tentang konsep yang benar. Mari kita baca ayat ini. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini saudara-saudara dulu ya, saya selalu pahami kalau saya dapat sesuatu, saya tidak pernah lihat. Kalau saya mendapat sesuatu, saya nggak pernah dengar. Saya mendapat sesuatu, nggak pernah timbul dalam hati. Sekarang saya bilang terlalu cetek, saudara-saudara.
Kalau sesuatu yang dari Tuhan, kemudian kita ukur dengan hal-hal materi. Saya pernah terjebak di situ. Oh, kebaikan Tuhan kalau Tuhan berkati saya. Tuhan itu dahsyat kalau saya mendapat banyak berkat. Tapi setelah saya mulai melihat, saudara-saudara, inilah konsep yang kurang benar. Kita, oh ternyata bersih juga saudara di situ ya. Ada ruangan sebelah lagi tapi belum diapa-apain, masih polos ya saudara-saudara ya. Guru sekolah minggu siapa? Oh sudah cocok dah kalau udah. Ya puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, konsep yang saya bilang bukan salah ya, atau gimana ya, kurang tepat. Kalau kita mengukur kehadiran Tuhan melalui berkat-berkat yang kita rasakan. Sehingga apa? Kita akan merasa berharga hidup ini. Kalau kita memakai jam yang mahal, semua yang mahal, kita akan merasa bangga, kita akan merasa berharga. Inilah rusaknya benih Adam ini. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang pangkatnya udah pangkat tinggi, apapun alasannya kita hormati, betul? Apakah kita tahu orang itu karakternya baik? Sehingga kalau orang yang karakternya baik tapi penampilannya biasa-biasa aja, kadang kita kurang hormati. Itulah rusaknya benih Adam ini, saudara-saudara. Kita suka melihat sesuatu yang di luar, kemudian kita ambil kesimpulan, padahal kita didesain tidak punya kemampuan untuk mendeteksi dalam hati orang. Hanya Tuhan yang bisa tahu. Jadi penilaian manusia terhadap kita itu subjektif, dan penilaian kita terhadap manusia lain itu belum tentu kehendak Tuhan. Ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Sehingga ketika kita memahami konsep ciptaan baru, tidak mudah lagi kita untuk menghakimi orang, tidak mudah lagi kita untuk menjelekkan orang, tidak mudah lagi kita untuk mendiskualifikasi orang. Karena kita sadar kita adalah manusia baru. Manusia baru tidak lagi terlalu pusing memikirkan hal-hal yang lama, karena dia manusia baru. Ibarat mobil baru, dia belum punya track record, berapa kali masuk ke servis, apa yang rusak, belum. Dia belum, baru, namanya baru. Bukan recycle, bukan sesuatu yang diperbaharui, bukan. Ini yang harus kita sadari, saudara-saudara. Seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Oh, kalau dapat berkat, saya nggak pernah lihat. Duh, saya bilang cetek sekali, saudara-saudara. Mari kita lihat kebenarannya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ini tentang penglihatan. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ya. Perempuan itu apa? Melihat bahwa apa? Pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dilihat. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Nah, melalui penglihatan Hawa, padahal Tuhan udah bilang ke Adam, ada buah di taman pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan ya. Iya Tuhan. Sama dengan kita ngasih tahu anak kita. Yang udah punya anak, sama dengan kita ngasih tahu anak kita. Itu ya, kalau anak saya sama seperti itu ya. Itu jangan dibongkar ya, jangan dibongkar karena mau ada tamu ini mainan ke iya. Coba tinggal bentar, 2 menit aja. Pas kita balik udah dibongkar, saudara. Ini kondisi kita sama Tuhan seperti itu. Kondisi kita sama Tuhan sering seperti itu. Sehingga saya melihat diri saya, saudara-saudara, kalau saya mau ketemu dengan orang atau mau ngopi, mau hujan deras pun saya nggak peduli. Tapi kalau udah urusan gereja, begitu banyak alasan yang saya buat. Supaya apa? Supaya udah jangan dulu lah, kan masih ada hari depan. Saya selalu bilang, saudara-saudara, bahwa kesadaran kita tentang hidup ini, kita harus benar-benar sadar. Galatia 2 ayat 20 katakan, adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau Kristus yang ada di dalam hidup kita, nggak mungkin kita akan mentransaksikan sesuatu yang jahat. Kalau kita sadar Kristus dalam hidup kita, nggak mungkin kita merancangkan sesuatu yang jahat. Karena Kristus di dalam hidup kita, produk yang keluar dari hati, pikiran, dan perkataan kita adalah produk-produk damai sejahtera dari Tuhan. Soal penglihatan, saudara-saudara, Hawa tertipu dengan penglihatannya. Ini saudara-saudara yang menjadi moto daripada NCC. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. We walk by faith, not by sight. Hidup kami adalah hidup bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Sehingga kedua kehidupan ini berlomba di dalam hati kita.
Dan kita akan melihat mana yang paling kuat, hidup karena melihat atau hidup karena percaya. Mengaplikasikannya bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Bukan hal yang mudah, mengaplikasikannya. Tahun 2017, ini pengalaman saya 2017 mau ke 2018 ketika ada berkat dan membeli apartemen. Ini masih tanah semua, saudara-saudara. Saya punya iman waktu itu, Tuhan kalau bisa saya mau dapat pelayanan di tempat ini, gimana caranya ya? Penglihatan mata nggak mungkin, betul? Penglihatan mata mustahil. Nah, disinilah saya belajar bahwa ke manusia itu kita harus performan. Kalau ke Tuhan, saya bilang mau kita celana sobek, kita datang ke Tuhan, Tuhan terima apa adanya, amin. Tuhan terima. Saya tidak mengajarkan kita tentang, tapi apapun kondisi kita datang sama Tuhan, apapun kondisi anak saya dia mandi lumpur sekalipun, tidak akan merubah pandangan saya tentang anak saya. Dia adalah anak yang saya kasihi. Nah, kita dengan Tuhan, kita jatuh sedikit, kita masalah sedikit, saya nggak layak datang ke Tuhan. Kita ada masalah sedikit di rumah hanya gara-gara, ya ini, kalau dulu di kampung orang tua saya sering nggak ke gereja, hanya gara-gara lengso, bilang hanya gara-gara sapu tangan. Pagi mana sapu tangan dicari-cari, nggak ada. Nah itu pun kadang datang ke saya pas mau berangkat, jadi aduh kok kos kaki nggak ada setengah ya. Nah, padahal kan hal-hal ini itu sebenarnya hal sepele kan, tapi sering merusak damai sejahtera kita karena kita nggak siap tentang hidup ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penglihatan ini itu yang harus kita sadari, bahwa penglihatan yang berdasarkan daging adalah penglihatan yang suka bikin masalah. Tapi penglihatan yang didasari oleh percaya, iman, itu adalah penglihatan yang selalu memberikan dampak-dampak yang positif dimanapun kita berada. Amen. Itu yang harus kita sadari, saudara-saudara. Kemudian yang tidak pernah didengar, 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Kita sering berpikir, saya tidak pernah dengar berkat gitu ya. Mata saya terlalu cetek kalau kita hanya ukur dengan itu, sudah. Terlalu kecil nilainya. Sehingga satu saat kami pernah menghadap dengan seseorang yang senior, mau menceritakan ada satu kasus, ya saya bilang ada satu kasus pendeta yang bermasalah rumah tangganya, tapi dia tetap melayani. Dan ketika datang, bagaimana kami tanya kepada senior ini, bagaimana ini status orang ini, bagaimana status orang ini, bagaimana, karena definisi-definisi yang dibuat oleh manusia nggak layak dia jadi pendeta. Dan apa yang orang ini bilang? Secara manusia di hadapan saya, orang itu tidak layak dia menjadi hamba Tuhan. Bahkan namanya bisa saya coret dari daftar kependetaan. Tapi jika dia sudah ketemu dengan kasih karunia Allah, siapa yang dapat menghalangi orang tersebut? Sehingga kita sering menilai orang berdasarkan penglihatan kita. Kita sering mendiskualifikasi orang berdasarkan penglihatan kita. Dia orang berdosa, dia tidak layak. Tapi jika dia sudah ketemu dengan kasih karunia Allah, tidak ada yang dapat memisahkan orang itu dengan kasih Tuhan. Sini kita harus belajar, saudara. Saya belajar tentang konsep ciptaan baru ini. Sehingga menyadarkan, sungguh-sungguh menyadarkan kita. Bangun pagi, kita bangun pagi. Mari kita merenung bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Mungkin ada manusia yang tidak menghargai saya. Kita alami itu. Saya pernah diperlakukan, ya kalau mau cerita di sini ya udahlah. Tetapi kalau kita sadar kita adalah anak kesayangan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, saya nggak akan tega lihat anak disakiti oleh orang lain meskipun saya pendeta. Apalagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apalagi Tuhan. Dia tidak akan mau melihat kita tersakiti, saudara-saudara. Tapi yang jadi persoalan, kalau kita tidak sadar siapa kita. Itu yang jadi persoalan utama. Seorang anak raja, dia pergi berburu, saudara-saudara, di film-film lama. Dia pergi berburu. Waktu dia pergi berburu, diterjang oleh singa atau binatang buas. Waktu dia kembali, itu pakaiannya sudah sobek-sobek, sudah gak karu-karuan. Tapi kalau dia tetap sadar bahwa dia adalah anak raja, maka dia akan tetap masuk di dalam kerajaan itu. Sekalipun dia sudah compang-camping, kalau dia masih dikenali oleh pengawal-pengawal, orang itu tetap akan dihargai karena dia adalah anak raja.
Tapi kita sering lupa diri. Kita sering tidak sadar siapa kita. Itulah masalahnya. Kita hanya tahu bangun pagi iblis terus memproduksi hal-hal yang tidak baik. Kamu sih manusia berdosa, kamu sih sudah gagal, kamu sih tidak berharga, kamu dan seperti itu. Tapi saya katakan apapun kondisi kita, kalau kita sudah ketemu dengan kasih karunia Tuhan, haleluya. Kalau sudah ketemu dengan anugerah Tuhan, itu adalah sebuah kekuatan besar dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, jangan hanya definisikan soal berkat. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Ini tentang penglihatan. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-29 ya. Kata Yesus kepadanya, pada Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Jadi apa yang tidak pernah dilihat, saya berani katakan di sini, saya belum pernah melihat Yesus dari wujud aslinya. Saya tidak pernah melihat sentuhan Yesus, namun saya percaya kehadiran Yesus dalam hidup saya. Haleluya. Kalau cuma bicara materi, saudara-saudara, terlalu kecil kita mau sejajarkan dengan kasih Tuhan. Yang saya mau katakan begini, kalau kita sudah sadar siapa kita di hadapan Tuhan, kita berharga. Maaf kalau saya katakan ini, mungkin soal materi sudah bukan menjadi persoalan utama bagi kita dalam hidup ini. Dan kalau kita diberkati Tuhan, tidak ada alasan untuk kita bermegah. Sering kali kita diberkati Tuhan, kita bersaksi di depan. Puji Tuhan saudara-saudara, karena saya 2-3 hari 3 malam, kemudian Tuhan berkati saya. Enak, memang benar. Tapi mulai muncul, oh lu sih gak diberkati, lu sih gak puasa 3 hari 3 malam. Makanya dong, puasa 3 hari 3 malam. Itulah performan manusia. Itu performan kita. Makanya hidup ini harus kita sadar, semua karena kasih karunia Tuhan. Amen. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 saudara-saudara ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Hidup kami bukanlah hidup karena percaya, bukanlah hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Amen. Karena dengan percaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Saya lanjut, waktu ambil apartemen, aduh gimana Tuhan, saya udah keliling-keliling, saya gak mau buka pelayanan di rumah. Ya walaupun saya dekat dengan masyarakat, tapi kalau udah buka gereja di rumah gimana ya Tuhan. Saya iman saya begitu. Ya berapa tahun berjuang untuk cari. Nah itu saya bilang, pertemuan kita dengan Tuhan bisa merubah seluruh hidup kita. Dan ketika ada acara di sini saya datang, ketemu dengan manajemen dan ngobrol-ngobrol, dan ada insiden yang sebenarnya tidak baik. Tapi ya apakah itu cara Tuhan yang terjadi? Ya sehingga sampai hari ini saya ditunjuk oleh pemilik Meikarta menjadi ketua komunitas, dan ya hampir 30.000 member saudara-saudara ya. Dan masalahnya wow ya, Bapak Ibu bisa tahu ya. Dan itulah yang Tuhan percayakan sedang saya kelola hari-hari ini. HP saya mungkin 24 jam kalau di situ bunyi terus saudara-saudara, bunyi terus. Tapi kalau saya dipercayakan oleh Tuhan, saya cuma bilang itulah kasih karunia Tuhan saudara-saudara. Itulah kasih karunia Tuhan. Bukan karena performa, bukan karena kebanggaan saya. Karena kalau mau dilihat dari segi, ada banyak orang yang lebih hebat, ada banyak orang yang lebih hebat. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, sudah itu yang saya bilang. Kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada satu setan atau manusia siapapun yang mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang tidak pernah timbul di telinga, yang tidak pernah timbul di telinga kita saudara-saudara, pengalaman Samuel. Tuhan sudah bilang, Samuel, you pergi ke rumah Isai, dan di sana ada anaknya Isai yang akan dilantik jadi raja. Suara Tuhan peka sekali. Makanya saya bilang begini, kita sering kali terlalu peka dengar suara Tuhan, terlalu peka, tapi terlalu ceroboh mengeksekusi suara Tuhan. Kita dapat sesuatu dari Tuhan, wow, keren. Pas kita eksekusi ceroboh. Ini yang terjadi pada Samuel. Apa kurangnya Samuel? Dari kecil dia sudah di bait Allah. Waktu Tuhan bilang pergi ke rumah Isai, dan di sana ada seorang yang akan dilantik jadi raja. Dia datang.
Waktu dia masuk, dia lihat Eliab, gagah besar, raja pengganti Saul. Ini yang Tuhan pilih. Bayangkan, sekelas Nabi Samuel bisa ngaco. Dan Tuhan bilang bukan. Maka disitulah muncul apa yang dilihat oleh manusia tidak seperti yang dilihat oleh Tuhan. Karena manusia melihat yang luar, tapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Jadi saya katakan yang tidak pernah timbul dalam telinga, itu 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Ini tidak pernah saya dengar. Belum pernah saya dengar ada seorang hamba Tuhan menjelaskan tentang ayat ini kepada saya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pertemuan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes itu, Bapak Nikodemus berkata begini, bagaimana supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Dan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, bagaimana bisa? Saya udah tua, masa dilahirkan kembali? Ini jawabannya. Sehingga banyak orang berpikir untuk lahir baru itu sebuah pencapaian yang maksimal dalam hidup ini. Saya bilang itu usaha menjaring angin. Sampai kapan kita bisa merasa kita lahir baru dan tidak bisa berbuat dosa? Yang namanya benih Adam ini dibuat dari PC, dari tanah, saudara-saudara. Dari tanah dibuat kita, dari tanah. Saya bilang dicampur air dikit jadi PC, jadi becek. Daging melahirkan daging, tapi roh melahirkan roh. Sampai kapan kita bisa polis dalam hidup ini? Sehingga, kalau gitu kita seenaknya berbuat dosa. Enggak juga, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Orang yang sadar dia dilahirkan kembali oleh Kristus, dia dikasih benih yang baru, maka dia akan menghargai apa yang sudah Yesus berikan kepada orang itu. Ketika saya dipercayakan ini, apakah saya seenaknya tusuk-tusuk ini, apa seenaknya? Enggak, saya akan rawat, saya akan jaga. Itulah konsep yang benar. Kasih karunia Tuhan tidak pernah membuat orang jadi malas. Kasih karunia Tuhan selalu membuat orang produktif dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar bukan sekedar uang, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar materi, tapi yang tidak pernah timbul dalam telinga saya, yang belum pernah saya dengar dari siapapun, bahwa ternyata lahir baru itu dikerjakan oleh Yesus, bukan oleh saya. Dan kesadaran inilah yang terus membuat saya semakin semangat melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kita pikir, kalau kita dapat mobil, tidak pernah timbul di hati tapi Tuhan kasih. Saya bilang terlalu kecil, saudara-saudara. Kalau kita mau sejajarkan kasih karunia Tuhan dengan mobil, saya bilang terlalu kecil. Saya selalu bilang di tempat ini, saudara-saudara, kalau kita jadi anak Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Emas sekarang mahalnya minta ampun kan, luar biasa. Kalau misalnya saya mau ajak Pastor Audi, Pastor ayo kita mau ke Bandung, Pastor saya ajak naik mobil ya, bukan naik sepeda misalnya begitu kan. Berarti kan ada sesuatu level kan yang berbeda kan. Ada sesuatu level. Tuhan bilang kamu sudah ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Saya bilang saudara-saudara, kalau darah aja Tuhan kasih, darah yang mahal Tuhan kasih, kalau cuma emas perak, masa Tuhan gak bisa kasih? Amin. Amin. Sudah percaya? Amen. Darah Tuhan sudah kasih, masa emas perak Tuhan gak bisa kasih? Ya 1 gram 2 gram ya urusan Tuhan. Amen. Kalau anak kita beliin handphone harga 3 juta, pulsanya harga 50.000, kita gak bisa beli, kan lucu kan? Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas perak. Emas itu adalah barang paling berharga di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, darahnya yang lebih berharga daripada emas. Makanya saya bilang kehidupan yang kita jalani ini, kalau kita fokuskan kepada karya Tuhan, kita fokuskan pada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan, kita berikan ucapan terima kasih, karyamu di kayu salib, kita sampaikan thank you, dan kita terus fokus kepada karya Tuhan. Saya selalu katakan ada hal-hal yang sulit yang kita jalan dalam dunia ini. Saya selalu bilang pasti ada jalan keluar. Amen. Pasti ada jalan keluar. Tapi kesadaran ini yang paling penting yang harus kita sadari. Karena iblis tugasnya dia
suka mengintimidasi dan kita selalu terjebak dalam intimidasi dia. Dia suka memprovokasi dan kita selalu terjebak. Hal-hal kecil merusak hal-hal yang besar. Yang tidak pernah timbul. Kejadian 4 ayat 1-6 tentang anak-anaknya Adam dan Hawa. Bayangkan mereka, orang tuanya itu lahir di Taman Eden, di kota yang penuh dengan kemuliaan. Tapi ketika mereka diusir, baru mereka punya anak. Nah, Kain dan Habel ini pasti dididik oleh orang tuanya, pasti kan, tidak mungkin tidak dididik. Pasti orang tuanya bilang, Kain, Habel, dulu papa mama itu tinggal di satu Taman Eden dan di sana luar biasa indahnya, di sana luar biasa asiknya. Kemudian anaknya tanya, kenapa pak, kok papa bisa ada di sini? Ya, papanya bingung mau jawab kan, papanya bingung mau jawab. Gini, dulu sih, mulai kan, mama sih dulu. Nah, ini sering kita di orang suami istri biasa begitu. Biasa begitu kita. Mama sih dulu, papa udah bilang jangan makan, tapi mama makan tuh. Akhirnya mama bilang, yuk makan sama-sama. Akhirnya kita terbuang lah kita di sini. Nah, pasti muncul dalam kehidupan Kain dan Habel bagaimana supaya bisa berkenan di mata Tuhan dan mereka bisa kembali lagi ke taman itu. Karena dengan berpeluh pesa engkau mencari, dengan sakit engkau melahirkan, sakit mereka alami. Jadi ketika mereka berpikir ada sesuatu yang enak, pasti mereka kan pengen harus kembali ke sana. Tapi coba lihat, begitu rusaknya hati hatinya Habel, Kain, saudara. Sehingga apa? Dia membunuh adiknya. Sehingga Tuhan bilang, kenapa hatimu panas? Kenapa dia bisa panas hati? Sedangkan papanya gak pernah panas hati waktu ada di Taman Eden. Papanya jadi panas hati karena mereka sudah terbuang dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 17-19 Tuhan katakan, di mana engkau diambil, di sana engkau akan dikembalikan. Sehingga saya kaget ketika baca 1 Korintus 15 ayat 50, saudara-saudara. Saya sudah sering baca itu tapi nggak paham. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau nggak dibukakan kepada kita, tidak diwahyukan, kita tidak akan ngerti artinya. Coba 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging, dalamnya darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bingung gak saudara-saudara? Terus gimana dong? Kenapa daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan surga? Yaitu karena dari tanah yang bisa masuk surga itu hanya benih Kristus dalam hidup kita. Dan itu diberikan oleh Yesus ketika Yesus bangkit. 1 Petrus 1 ayat 3 tadi. Oleh rahmatnya diberikan kepada kita, dilahirkan kembali, dikasih benih yang baru. Nah, benih itu ada di dalam. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, sekalipun dagingku habis lenyap, tapi dia tetap gunung batu. Karena daging ini sudah mau kita poles kayak gimana pun, satu saat pasti berubah, betul? Mau cewek cantik segimanapun, satu saat pasti berubah. Mau laki-laki ganteng segimanapun, satu saat pasti berubah. Karena bahan bakunya tanah. Tapi bahan baku yang dari sorga, rohnya yang diberikan kepada kita, itu tidak akan pernah sakit, itu tidak akan pernah kecewa, karena itu roh. Makanya kalau WL di tempat ini dia berkata begini, saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan supaya tubuh, jiwa, dan roh kita dipulihkan atau disegarkan. Saya bilang enggak. Yang disegarkan itu cuma tubuh dan jiwa. Roh itu tidak perlu disegarkan karena dia sudah segar dalam hidup kita. Kalau roh itu kita bisa segarkan, ragu saya dengan kekristenan. Final, itu dari Tuhan, itu segar. Waktu Yesus terangkat ke sorga, Yohanes katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Tapi kita sering bersuka cita karena yang dunia berikan. Kita akan bersuka cita kalau dapat bonus, benar. Kita akan bersuka cita dapat ini. Wah, itu yang dari dunia berikan, tapi kita nggak sadar.
Sehingga saya katakan begini, masalah utama dalam hidup kita mau memahami tentang ciptaan baru, atau kita mau sadar bahwa ada benih ilahi dalam hidup kita, adalah ketidakstabilan benih Adam ini. Ketidakstabilan benih Adam ini. Melalui penglihatan kita bisa berdosa. Melalui pendengaran kita bisa berdosa. Melalui hati kita bisa berdosa. Kenapa? Karena Tuhan bilang kepada Adam, waktu kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Saya pikir kalau mati gimana ya? Ayatnya bilang begitu, mati. Jadi Adam di mata Tuhan, daging ini saudara-saudara mati. Ingat ada satu pemuda yang dia bilang begini, Guru, Tuhan aku ingin ikut engkau, tapi izinkan dulu aku menguburkan papaku yang mati. Apa Tuhan bilang? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi saya berani katakan di tempat ini, benih Adam kita semua ini di sini dan dimanapun semua manusia di hadapan Tuhan mati. Karena kejadian bilang, kalau kamu makan Adam, kamu mati. Adam yang mati, keturunannya hidup? Nggak mungkin. Semuanya mati. Itulah benih Adam. Mati di mata Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, saudara-saudara, saya bilang kita mengekspresikan kebaikan Tuhan. Apakah jaminan dengan kita melompat-lompat, masalah kita selesai? Apakah jaminan dengan kita bahasa roh, kemudian kita pulang, masalah selesai? Tidak ada yang menjamin hal itu. Karena masalah kita mungkin lebih besar dari orang yang ada. Tapi kesadaran kita, kalau kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berbahasa roh, itu kan praktek-praktek iman. Saya tertarik dengan kesaksian Pak. Itu praktek-praktek, dan itu yang harus benarnya terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan dasar bahwa kalau saya begini pasti. Satu saat apa yang kita praktekkan juga namanya latihan. Yang namanya latihan, pemain bulu tangkis, satu saat dia bisa kalah. Sama dengan kita. Kita udah praktekkan semua, mau kita tumpangin tangan, itu kan iman. Nah, iman itu akan bekerja berdasarkan karya Tuhan, bukan karena karya kita. Jadi hal-hal di sekitar kita ini, mau soal pekerjaan, mau soal apapun, kita nggak punya kemampuan untuk menjaga itu, saudara-saudara. Tapi kita diberikan kemampuan, hikmat, itulah yang paling penting. Kepekaan, itu yang paling penting yang harus kita sadari dalam hidup ini, saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan kita ini saya katakan bahwa mengapa saya tertarik dengan buat sebuah komunitas ini? Karena gereja A berkata dia paling benar, gereja B berkata dia paling benar. Duh Tuhan, saya bilang kalau ini gereja paling benar dan ini gerejanya salah, terus gimana ya? Dan Tuhan tidak mengajarkan itu, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah berkata begitu, itu klaim dari manusia aja yang berkata begitu. Sama dengan seorang direktur, ada berapa anak buahnya, anak buah yang satu bilang itu sudah dibilang sama ini loh, sama atasan. Oh enggak, sama kita. Tuhan bilang kamu adalah ranting. Yohanes 15, kamu adalah ranting dan Yesus adalah pokoknya. Bapa pengusaha. Yang namanya ranting, mana yang paling hebat? Nggak ada. Namanya ranting. Nah kita gereja itu penting sebagai lembaga dalam dunia ini. Tapi kadang-kadang saya harus keluar dari zona itu, saudara-saudara. Karena apa? Kadang-kadang gereja itu yang menghambat orang untuk percaya. Karena merek gereja. Saya tidak bilang itu salah, enggak. Kita butuh gereja di dalam dunia ini. Tapi kadang-kadang karena gereja A yang mengklaim dia paling benar, ini yang paling salah, akhirnya kan orang jadi tidak respect. Orang jadi tidak bertumbuh. Jadi saya katakan bahwa New Creation atau ciptaan baru ini, saudara-saudara, adalah sebuah komunitas yang kita bukan tidak pakai gereja atau tidak menghargai, tidak. Tapi disinilah kita menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Kalau sebagai tubuh Kristus, tidak ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Karena kalau kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain, maka kita bukan berasal dari tubuh Kristus. Karena itu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saya katakan tadi, Kain itu terjebak di situ. Dia sudah kenal bapaknya dari Taman Eden, tapi hatinya rusak. Coba kita buka di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini juga ayat yang ketika saya baca, saudara-saudara, saya jadi waduh kok seperti ini ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya mau tanya, ada nggak manusia yang bisa mencapai ini sampai mati? Nggak ada, saya bilang. Nggak ada satu manusia yang bisa mencapai ini, saudara-saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa.
Hari ini saya nggak berbuat dosa, besok kumat lagi, minta ampun lagi. Hari ini saya tidak berbuat dosa, besok saya minta ampun lagi. Tidak bisa lepas. Yang dimaksud setiap orang yang lahir dari Allah ini adalah benih ilahi. 1 Petrus 1 ayat 3. Bukan benih Adam. Saya katakan benih Adam ini, saudara-saudara. Mau kita poles kayak gimana pun, satu saat pasti dia ngaco. Sehingga kalau kita sadar bahwa yang lahir dari Allah itu adalah benih ilahi, benih Kristus. Ada benih Kristus dalam hidup kita dan dia tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Kalau kita mati, benih Adam ini jadi tanah, saudara-saudara. Apa yang mau dibanggakan? Coba, saya sebagai pendeta udah sering menghadiri kematian. Mau dia wanita cantik sekali, saudara-saudara, mau dia wanita kayak apa, kalau udah mati, ada yang gak tertarik gak? Ada seorang laki-laki, anak muda yang meninggal, apakah seorang wanita tertarik, naksir gitu? Mati. Sama dengan Tuhan, melihat benih Adam itu, Tuhan gak tertarik lihat benih Adam. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu ungkapan hati kita aja. Nggak bisa kita memuji Tuhan, kita lompat-lompat, kemudian kita menghakimi orang yang beribadah cuma diam-diam. Cuma nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa, itu juga berharga di mata Tuhan. Orang itu juga berharga. Dia adalah ciptaan Tuhan juga. Inilah saya berusaha melepaskan doktrin-doktrin yang sudah merasuki saudara-saudara sekian lama. Yang sudah membuat gap-gap dalam hidup ini. Oh, kita paling benar, kita paling benar. Orang yang paling diberkati Tuhan harus doa dan doa dan doa. Saya bilang kalau yang diberkati ya doa dan doa, paling kaya pendeta, saudara-saudara. Betul nggak? Paling kaya pendeta, karena setiap hari berdoa. Paling kaya pendeta. Jadi kesadarannya membuat kita harus mengerti bahwa dengan Tuhan, saya bilang dalam tanda kutip, tidak usah performan. Datang apa ada di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, ungkapan hati. Tapi dengan manusia harus performan. Sama atasan kita, ya harus sopan, harus dedikasi kita harus tinggi. Dengan apa konsumen kita harus tunjukin juga bahwa perkataan kita benar. Karena apa? Orang tertarik dengan kita karena melihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Saya mau bicara sih, tapi ada istri saya sih. Saya juga nggak tahu dia tertarik sama saya tahun 2005, saudara-saudara. Cuma kan ada dia nggak enak saya mau bicara di sini. Jadi orang akan suka sama kita tentunya melihat sesuatu kan. Nah kalau tidak ada sesuatu yang bisa dilihat orang, apa yang kita harapkan dari orang? Kalau saya dipercayakan untuk ngurusin saudara-saudara yang hampir 30.000 orang ini, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang saya lakukan, terus masa saya dipercaya lagi? Berarti ada satu performa yang saya kerjakan sehingga ada penilaian dari manusia. Tapi dengan Tuhan saya bilang, datang apa adanya kita dengan Tuhan. Mau kita dalam kondisi apapun, datang apa adanya di hadapan Tuhan. Mau kita lagi terpuruk sekalipun, datang apa adanya di hadapan Tuhan. Dan dengan percaya itu bisa menghasilkan hal-hal yang ajaib melalui penglihatan kita. Jadi bukan penglihatan kemudian kita percaya, tapi percaya dulu baru kita bisa melihat hal-hal yang ajaib. Kalau saya mau saksikan di sini keajaiban demi keajaiban, ya sudah, ada waktunya. Tapi saya melihat, mempraktekkan new creation, kemudian mempraktekkan ciptaan baru ini, saudara-saudara. Saya menemukan juga hal-hal wow. Tapi saya nggak bilang, oh itu karena saya setia sih, karena saya rajin sih. Banyak orang yang dipercayakan di pelayanan tidak sungguh-sungguh, banyak. Banyak orang yang dipercayakan tugas di pelayanan tidak serius, banyak. Tapi ada orang yang tidak terlalu dipercayakan, tapi dia lebih sungguh-sungguh, saudara-saudara. Tapi saya tetap bilang, Tuhan tetap mengasihi kedua orang itu. Tuhan tetap mengasihi kedua orang itu. Tapi kita nggak bisa hindari penilaian manusia kepada si A dan ke si B itu akan berbeda. Kalau Pak Adi punya karyawan di toko, ada karyawan yang sebelum tutup toko udah datang, gitu. Terus ada karyawan yang pas mau makan siang baru dia datang. Kira-kira gimana Pak Adi? Akan sama kan dengan kita dengan manusia. Tapi kalau Tuhan tetap mengasihi, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tapi dengan manusia itu persoalan utama. Kita akan banyak kehilangan kesempatan kalau kita tidak punya kepekaan dengan hidup ini. Saya dari tahun 2002 karena saya dilatih oleh pendeta saya, kalau bicara selalu bilang, saya dididik oleh Belanda. Mau bilang apa saudara ya? Saya dididik oleh Belanda. Aduh Tuhan, saya terlatih. Kantong saya itu penuh dengan sampah saudara. Karena kalau di gereja itu bungkus-bungkus permen saya ambilin, karena nggak boleh taruh lagi di depan-depan itu, saya masukin kantong. Nanti pas pulang itu saya keluarin semua sampah. Dan itu sudah terlatih dalam hidup saya.
Nah kadang-kadang di rumah jadi persoalan sama istri saya ya, karena kenapa kok di rumah saya nggak begitu. Nah itu kadang-kadang kan ada mbak di rumah ya, jadi kita mental kita jadi rusak saudara-saudara ya. Pikir akan nanti mbak, karena anak saya kan mau dikasih apapun di situ udah pasti berantakan semua. Ya jadi kadang-kadang saya akan ada mbak nanti, nah itu rusak juga sudah. Kalau dulu bisa gitu loh, gereja segede apapun, pengerja saya dengan Pak Marcel itu, waduh kita udah kemana-mana itu dengan semangat apapun kita bersihin. Tapi kalau di rumah kok jadi beda ya. Ternyata karena ada itu saudara-saudara ya, karena ada orang yang bantu. Haleluya. Jadi saya mau katakan kesimpulan di sini saudara-saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, bukan sekedar berkat materi, bukan, terlalu kecil. Tapi yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah kita timbul dalam hati, atau yang tidak pernah dengar oleh telinga, itu adalah perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan untuk kita. Perkara-perkara ajaib, bukan perkara-perkara yang biasa. Roma 8 ayat 34, itu Yesus jadi pembela kita. Dia jadi pembela kita. Kemudian Roma 8 ayat 26, Roh Kuduslah yang membantu kita. Bayangkan hidup ini jaminannya asal kita sadar. Kalau kita ada masalah, Yesus pembela kita di hadapan Bapa. Kalau kita sedang terpuruk, ada Roh Kudus yang membantu kita. Apa yang mau kita takutkan dalam hidup ini? Kita sering takut karena mata ini, karena penglihatan ini, betul? Kita sering takut. Tapi mari kita kuasai penglihatan kita ini, kita taklukkan oleh percaya kita. Sehingga apa? Orang kalau suka memakai mata ini terus melihat dan melihat, orang itu gampang menyerah. 10 pengintai, oh iya benar di sana susu dan manu melimpah, tapi orangnya besar-besar. Tapi Yosua dan Kaleb punya pengalaman yang sama, tapi mereka bilang, memang betul di sana ada musuh besar-besar, tapi kami akan terus maju karena Tuhan bersama kami. Inilah yang harus kita sadari dalam hidup ini. Mau buka usaha, mau cari kerja, sementara bekerja, saya terus katakan bahwa kita harus sadar Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan modal bagi kita, sudah memberikan kemampuan bagi kita. Melangkah aja dengan iman. Melangkah dengan iman. Saya selalu punya konsep dulu saya, yang terjadi hari ini. Saya bilang lebih baik saya gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Buka rumah makan Resmo, gagal saya. Nah terjadi, saya bilang, oh iya Tuhan, dulu saya pernah bilang lebih baik saya gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Akhirnya gagal, mau bilang apa? Rugi ya rugi. Tapi apakah itu akan saya tangisi? Enggak, saudara-saudara. Ya pusing juga mikirin, aduh udah keluar ini. Tapi saya terus, oh enggak, saya harus terus berusaha. Dan jangan pernah menyerah tentang hidup ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita merenung tentang firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Saya percaya dan saya tahu bahwa di sini kita banyak yang punya masalah, banyak persoalan hidup. Tapi percayalah, ada Kristus yang dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami diterangi oleh tiang awan-Mu Tuhan, tiang api-Mu. Hidup kami dituntun sehingga kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen. Ku dituntun tiang awan surgawi, ku diterangi api kemuliaan-Mu, dan aman dalam naungan-Mu, sebab hidupku bersama-Mu. Ku dituntun tiang awan surgawi,
api kemuliaan-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu, sebab hidupku bersama-Mu. Oh, hadir-Mu di setiap langkahku. Amin, amin, amin. Bukti nyata karya salib-Mu, pengorbanan yang tak terukur, menggetarkan jiwa ragaku. Oh, hadir-Mu di setiap langkah. Terima kasih Tuhan. Bukti nyata karya salib-Mu, oh, pengorbanan yang tak terukur, menggetarkan jiwa ragaku. Kebaikan-Mu setiap musim hidupku, ku nikmati kebaikan-Mu setiap musim hidupku, ku bersyukur. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita harus percaya bahwa ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Percayalah, ada tiang awan yang sama, kuasa yang sama menuntun kita menemukan hal-hal yang ajaib dalam hidup ini. Dan ada tiang api yang menerangi bangsa Israel, tiang api yang sama yang menerangi langkah kita dalam kegelapan. Dan kita harus percaya kehadiran Tuhan dalam setiap hidup ini adalah bukti karya Yesus. Dia sudah berkorban di kayu salib, darahnya Dia sudah berikan bagi kita. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ku dituntun tiang awan surga. Amin. Diterangi api kemuliaan-Mu, oh, dan ku aman dalam naungan, sebab hidupku bersama-Mu. Oh, hadir-Mu di setiap langkahku, bukti nyata karya salib-Mu, pengorbanan yang tak terukur, menggetarkan jiwa ragaku. Kebaikan-Mu setiap musim hidupku, ku nikmati kebaikan. Pastor Audi maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Tiap musim hidupku, ku bersyukur. Haleluya. Biarlah kami selalu menikmati akan kebaikan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau Allah yang terus membawa kami kepada pengertian-pengertian yang benar akan firman-Mu ya Bapa. Kami sadar kami adalah orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, sehingga fokus kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Fokus kami tidak lagi kepada dunia ini ya Bapa, tapi fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, kami percaya sesuai janji para firman Tuhan, setiap apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, setiap apa yang tidak pernah kami dengar, setiap apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau Allah yang sudah menyediakan bagi kami, ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau yang terus menjamin kehidupan kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau di atas segala-galanya, hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Pakai urapi hamba-Mu, dimanapun saja hamba-Mu pergi berada, Tuhan. Biarlah pengurapan yang pernah Engkau terus ada bersama dengan hamba-Mu dalam setiap pelayanan kepercayaan dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya juga nantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Kau terus memberkati kehidupan kami semua. Dan biarlah korban persembahan ini berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan menjadi kami yang kami naikkan dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Atas setiap persembahan kita. Doakan nanti untuk Natal NCC itu tanggal 19 Desember ya, 19 Desember. Dan ya nggak di atas sih sudah bisa pakai, cuman kalau kita cuman 50-an orang ya mungkin di sini aja ya, soalnya kalau di atas memang gede, cuma repotnya bongkar-bongkar barang. Waduh, tahun lalu sih saya Natal di atas, cuma waktu itu alatnya belum sebanyak ini, jadi cuma 2 orang yang ngangkatin. Tapi kalau sekarang ini udah banyak, aduh. Nanti kita lihat situasi ya, nanti Desember kita umumkan. Terima kasih kehadiran kita semua, pelayan yang sudah melayani.
Terima kasih semua atas waktunya dan yang sudah hadir, ada yang jauh-jauh. Dan saya percaya setiap dia dilelah kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, jadi terus doakan komunitas ini yang baru dimulai di situasi yang seperti ini, tapi saya tetap percaya bahwa kalau kita tulus melayani Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan semua kita yang hadir di tempat ini juga, saya percaya Tuhan menyiapkan masa depan yang indah buat kita. Haleluya. Terima kasih guru sekolah minggu, ibadah perdana sekolah minggu ya dari 2 tahun lalu. Puji Tuhan, ya sebentar ibadah ada pisang goreng mungkin atau teh kopi, kita bisa sharing satu dengan yang lainnya, kan nggak buru-buru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Firman-Mu sudah tersampaikan bagi kami semua. Mampukan benih Adam kami ini untuk memahami firman Tuhan. Karena kami tahu roh kami selalu menyatu dengan roh-Mu Tuhan. Tapi kami harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, semua kami yang hadir di tempat ini, baik yang sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan, dalam nama Yesus oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dalam nama Yesus. Setiap kami yang punya usaha, kami sedang bergumul untuk besaran usaha kami, Tuhan Engkau yang tahu dan Engkau sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, Indonesia yang sudah semakin pulih dari situasi Covid, dan kota juga Bekasi, kabupaten di mana kami tinggal, bahkan kota Mandiri Meikarta di mana kami beribadah. Damai sejahtera bagi bangsa kota di mana kami ada Tuhan. Kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini besok kami akan kembali pada pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami katakan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dengan iman kami katakan kami sehat, kami kuat. Dan dengan iman terus kami katakan Tuhan, setiap rencana-rencana kami terjadi sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak Tuhan untuk memperlebar, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang di tempat ini, bahkan yang menyaksikan melalui online, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera dan kelegaan. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah pada sore ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Amin.